Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang unsur dalam sejarah dan juga konsep berpikir dalam sejarah, yaitu diakronik dan sinkronik. Seperti apa penjelasannya? Kita simak terus videonya sampai dengan selesai. Ada 3 unsur yang membentuk sebuah sejarah. Yang pertama tentunya adalah manusia. Manusia merupakan objek sekaligus pelaku dalam sejarah. Berbagai peristiwa sejarah terjadi akibat perilaku manusia. Dengan demikian, sejarah sangat sulit dilepaskan dari kehidupan manusia. Hanya saja kita harus memperhatikan konsep ruang dan waktu di sekitar kehidupan manusia tersebut agar tidak terjebak dalam bahasa ilmu sosial. Nah, intinya manusia itu diibaratkan seperti tokoh utama dalam sebuah drama. Tanpa manusia, sebuah sejarah tidak akan terjadi. Yang kedua adalah konsep ruang. Ruang dalam sejarah itu berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah, misalnya sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah internasional. Jika mempelajari sejarah menggunakan konsep ruang, kita akan dapat menganalisis dan membandingkan pola kehidupan di suatu daerah, termasuk pola pikir dan juga pola perilaku masyarakat setempat. Sebagai contoh misalnya, kita dapat menganalisis penyebab perlawanan masyarakat Aceh jauh lebih lama dan lebih sulit dikalahkan oleh pemerintah kolonial Belanda daripada perlawanan di daerah lain. Jika kita bandingkan, ternyata ada perbedaan pola pikir dan pola perilaku masyarakat Aceh dengan masyarakat daerah lainnya. Yang ketiga adalah unsur waktu. Dalam sejarah, unsur waktu dibagi menjadi 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu. Tentu ya, karena sejarah itu kan membahas peristiwa yang sudah terjadi. Akan tetapi, konsep waktu pada masa lalu ini juga mempengaruhi peristiwa-peristiwa pada masa sekarang maupun masa depan. Sebagai contoh misalnya, pada masa lalu saat proses pembentukan negara, pemerintah Republik Indonesia memilih bentuk negara kesatuan dengan pertimbangan negara Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Keputusan tersebut tetap bertahan hingga saat ini. Keputusan-keputusan pemerintah pada masa lalu akan sangat berpengaruh bagi perkembangan negara pada masa sekarang dan juga masa depan. Waktu menjadi unsur dan konsep penting dalam sejarah oleh karena perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu. Dengan kata lain, sejarah manusia adalah sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Maka dalam sejarah juga dikenal apa yang disebut dengan kronologi dan juga periodisasi. Kronologi adalah urutan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah, sedangkan periodisasi adalah pembabakan masa atau waktu untuk mempermudah memahami peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, bagaimana? Apakah sudah bisa difahami tentang unsur-unsur yang terdapat dalam sejarah, baik itu manusia, ruang, ataupun waktu? Jika sudah, kita masuk ke materi berikutnya tentang konsep berpikir dalam sejarah. Ada diakronik dan juga sinkronik. Seperti apa penjelasannya? Tetap disimak dulu ya. Baik, kita mulai dengan konsep berpikir diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang artinya melampaui dan kronos yang berarti waktu. Berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronis lebih menekankan pada proses suatu peristiwa sejarah.
Nah, tujuan dari konsep berpikir diakronik adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah itu sendiri. Jika hanya mempelajari peristiwa sejarah dalam waktu yang singkat, tentunya kita tidak dapat menganalisis adanya suatu perubahan, bukan? Contoh dari konsep berpikir diakronik, misalnya ketika kita mempelajari sejarah pemilu di Indonesia, kita dapat melihat bahwa terjadi dinamika jumlah partai politik peserta pemilu. Nah, ketika pertama kali diadakan pemilu pada tahun 1955, jumlah partainya itu cukup banyak. Namun, pada masa Orde Baru, terjadi penyederhanaan jumlah partai politik di mana hanya 2 partai politik dan 1 golongan karya. Dan dilanjutkan pada masa reformasi, pemilu kembali diikuti oleh banyak partai sampai dengan saat ini. Cara berpikir diakronis mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu dalam peristiwa sejarah. Berpikir diakronik menuntut kita untuk melihat sesuatu peristiwa sejarah dalam waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam berpikir diakronik diperlukan pemahaman tentang konsep periodisasi dan kronologi. Penjelasan tentang konsep periodisasi dan kronologi sudah Ibu sampaikan di awal video pembelajaran ini ya. Yang kedua, kita lanjutkan masuk ke konsep berpikir sinkronik. Sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, sin yang artinya dengan, dan kronos yang artinya waktu. Artinya, konsep berpikir sinkronis adalah mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini berbeda dengan cara berpikir diakronik. Dalam berpikir sinkronik, kita hanya menganalisis suatu peristiwa tertentu. Berpikir sinkronik menuntut kita untuk menerangkan suatu peristiwa secara mendalam yang dikaji dari segi misalnya politik, ekonomi, atau sosial budaya. Dengan kata lain, berpikir sinkronik adalah menganalisis suatu peristiwa sejarah atau peristiwa pada masa lalu yang ditinjau dari berbagai aspek dengan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial. Nah, berikutnya, adakah yang bisa memberikan contoh dari konsep berpikir sinkronik? Saya, Bu. Contoh penggunaan konsep berpikir sinkronik, misalnya ketika kita akan mempelajari peristiwa pemberontakan petani Banten yang terjadi pada tahun 1888, kita akan menganalisis peristiwa sejarah tersebut tanpa perlu mencari hubungan dengan peristiwa sejarah lainnya. Kita hanya menganalisis kondisi masyarakat Banten pada saat itu. Misalnya, kita akan menganalisis dari segi kondisi sosial, menggunakan bantu ilmu sosiologi, atau dari segi kepemimpinan, menggunakan ilmu politik, dari masyarakat Banten pada masa itu. Terima kasih Sally sudah membantu menjelaskan tentang contoh dari konsep berpikir sinkronik. Jadi kesimpulannya, konsep berpikir sinkronik membuat proses analisis dari suatu peristiwa sejarah itu bersifat menyeluruh, tapi terbatas dalam waktu. Oleh karena itu, dalam berpikir sinkronik, kita akan memerlukan ilmu bantu sosial lainnya seperti sosiologi, politik, kemudian ekonomi, budaya, dan sebagainya. Konsep berpikir sinkronik akan membantu kita memahami lebih dalam dan menyeluruh terhadap suatu peristiwa sejarah. Nah, itulah anak-anak, teman-teman semuanya tentang unsur-unsur dan juga konsep berpikir dalam sejarah. Ibu rasa cukup sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.